selamat datang di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Stephanie Liwang dan aku yang akan memandu Liptin di episode perdana kali ini. Semoga cerita-cerita hari ini bisa menginspirasi kamu semua yang ada di rumah untuk lebih bisa mengekspresikan perasaanmu ya, cause your feelings are valid. By the way, apa ya yang dirasakan para teens di episode perdana kali ini? Yuk kita cek video berikut ini. Halo, nama gue Mika, umur gue 18. Halo, nama gue Gaby, umur gue 22 tahun. Saya Vivian, umur 20 tahun. Halo, nama gue Bel, umur gue 21 tahun. Halo, nama gue Karissa, gue umur 22 tahun. Halo, nama saya Wilson, saya berumur 16 tahun. Kalau gue sih masih bisa dibilang stres ya. Pastinya lebih stres sih. Iya, ada mungkin karena di rumah terus. Selama pandemi ini bisa dibilang lumayan stres sih. Lumayan sih. Kalau sama mami sih be aja ya. Kalau papi tuh Soalnya kan gue nggak bisa kayak kemana-mana kan, selalu buat izin gitu pergi-pergi kan dulu boleh kan sebelum corona. Sekarang kayak udah mulai dibatasin gitu loh. Jadi kayak setiap gue mau izin tapi kayak harus bohong gitu loh. Kalau sebelum pandemi itu gue lebih sering beraktivitas di luar dari pagi sampai malam. Jadi pas nyampe rumah tuh tinggal tidur atau ngerjain tugas aja. Nah terus orang-orang rumah juga udah pada tidur. Jadi jarang komunikasi gitu. Sedangkan pas lagi pandemi ini tuh karena sering di rumah, otomatis kan ketemu terus. Terus jadi banyak komunikasi terus dan jadi suka micu buat berantem. Terus jadinya kan karena kerja di rumah, nggak bisa ketemu orang banyak, jadinya rada jenuh, jadinya hubungan sama keluarga tuh jadi lebih intens aja sih. Atau lagi bikin tugas apa itu, orang tua tuh sering manggil, padahal tahu lagi kerja atau lagi magang. Kayak, Care, tolong isiin galon dong, Care, tolong ambil makanan dong, Care, tolong buang sampah dong, kayak gitu-gitu sih. Kalau lagi di rumah kan orangnya rame nih, jadi kebanyakan tuh kayak udah lagi fokus terus tiba-tiba dipanggil atau enggak kayak ada bel atau bunyi telepon atau anjing gua tiba-tiba gonggong gitu kan, ya kayak gitu sih. pas lagi corona udah pasti ini nih. Kayak udah jarang dikasih kemana-mana kan. Jadi kayak mungkin dia terlalu overprotective sih menurut aku. Jadi kayak bikin stres aja gitu. Jadi sih kayak ya gue tetap dilarang-larang biar gue bisa nyadar juga kalau corona itu berbahaya. Ya udah nggak apa, seperti itu aja. Mungkin kayak lebih kasih personal space. Tapi di sisi lain gue juga tahu gitu loh, kayak misalkan cuma nyuruh makan itu kan nggak ada salahnya gitu kan. Tapi karena kita lagi fokus jadinya merasa kayak, aduh kenapa disuruh makan lagi sih gitu loh. Mungkin overprotective-nya dikurangin aja. Untuk sekarang sih nggak ada ekspektasi apa-apa sih. Pengennya orang tua tuh lebih ngerti sih, maksudnya ini kan hitungannya sama-sama kayak kuliah gitu. Bedanya cuma online atau kuliah di rumah, maksudnya bisa jaga ketenangan juga sih di rumah gitu. Gue nggak bisa berekspektasi, soalnya suka kecewa kalau ekspektasi. Nah, dari tayangan tadi kita bisa lihat nih, ternyata ada banyak remaja yang merasa stres dan juga tertekan selama masa karantina di rumah. Apalagi kan sekarang juga setiap hari ketemu orang tua. Bahkan mungkin beberapa remaja ngerasa sulit banget nih untuk menjaga hubungan baik dengan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, hari ini di episode perdana, Liptin akan menghadirkan salah satu teens yang mau berbagi cerita. Langsung aja kita sambut sama-sama. Ini dia teman kita, Cindy Victoria. Halo Kak. Silakan duduk. Terima
terima kasih. Gimana nih Cindy kabarnya hari ini? Wah, kabar aku baik-baik aja sih. Kalau Kaliwang sendiri gimana nih kabarnya? Baik juga, terima kasih. Cindy dengar-dengar sedang ngurus tugas akhir ya? Betul, aku sedang lagi di tahap semester akhir ini dan aku juga lagi sibuk sama karir di tugas akhir aku. Wih, keren banget ya. Jadi meskipun lagi pandemi tetap aktif berkarya ya. Sebenarnya kalau dibilang aktif juga aktif, tapi sebenarnya semuanya nggak berjalan dengan mulus juga sih Kak. Adalah sedikit beberapa problem yang lagi aku hadapin juga. Nanti kayak kita gitu. bahas satu-satu ya. Boleh Cindy, ya. banget. Jadi kan topik hari ini tuh kita lagi membahas tentang hubungan dengan orang tua di masa pandemi kayak gini. Cindy sendiri ngerasa nggak sih ada perbedaan kualitas hubungan Cindy mungkin dengan orang tuanya sebelum dan saat pandemi? Sebenarnya kalau dibilang ada atau enggak, perubahannya itu pasti berasa banget bedanya gitu kan. Dan kebetulan tuh justru hal-hal kecil aku sama mama tuh udah bener-bener kayak anjing sama kucing. Justru karena aku kuliah nih, aku kuliah di luar itu sebenarnya salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya trigger-trigger yang ada di rumah kayak gitu. Dan iya, jadi tuh karena apa ya? Karena aku sama mama tuh cukup keras anak-anaknya dua-duanya. Jadi kadang tuh kalau disatuin malah lebih kayak bener-bener anjing sama kucing gitu. Kalau di kos-kosan kan aku kuliah ngekos Kak. Kalau di kos-kosan justru aku seminggu tuh bisa 2-3 kali teleponan, tergantung jadwal aku padat atau enggak gitu. Tapi kalau di rumah mungkin karena tiap hari ketemu gitu kan ya. Walaupun dia kayak di kamarnya dia, aku di kamar aku, cuman tetap aja gitu. Ada aja hal-hal kecil tuh yang pasti tuh menjadi salah satu pemicu gitu untuk terjadinya selek satu sama lain gitu. Pertengkaran besar Betul. gitu ya. Biasanya berantemnya tuh hal-hal kecil kayak apa sih? Kalau hal-hal kecil ini banyak banget nih. Ada yang ini mungkin bisa diketawain sih sama kakaknya. Ini pernah waktu itu jadi tetangga rumah aku kebetulan masih kakakku yang kedua. Aku berantem sama mama cuman karena jemuran. Kenapa tuh jemuran? Jadi ini kocak banget. Ini jemuran gara-gara tuh kan mama tuh selalu bilang kalau pakaian dalam gitu ya, kayak maksudnya pakaian-pakaian kayak gitu cuci sendiri gitu kan, jemur sendiri. Maksudnya mendingan tuh pas kamu lagi mandi sekalian gitu loh, jangan ditumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah aku tuh kayak ya udahlah, kalau aku tuh gini, aku tuh justru milahnya tuh per warna. Jadi kadang pink, biru kayak gitu-gitu. Terus udah Ada kayak kepuasan tersendiri. ada kepuasan tersendiri. Terus udah kayak gitu udah nih kan aku lagi rendam segala macam gitu kan, rendam dan segala macam, tiba-tiba mungkin mama gondok kali ya, kayak gue udah ngasih tahu itu berkali-kali gitu loh, lu masih ngelakuin hal yang sama, jangan dikumpulin, kalau bisa langsung cuci segala macam. Kalau kelamaan takutnya bau kan kalau kata mama gitu. Terus masih ngelakuin tuh kayak sekali 2 kali, maksudnya kayak dia udahlah gitu, lama-lama dia udah gondok gitu kan, dia teriak. Terus tetanggaku, kakakku itu dia masuk ke kamar, kamu kenapa berantem sama mami? Karena jadi tuh sebenarnya mungkin gara-gara itu dia teriak bener-bener ngelengking banget, dan aku kayak udah kesel, ya udah aku ngelengking balik. Terus tapi kayak udah bodo amat gitu, aku masuk ke kamar terus aku mewarnai. Kayak udah emang healingnya pakai mewarnai. Iya, kadang sebenarnya healing aku sendiri sebenarnya cukup banyak, entah bisa mewarnai, tidur, atau aku bisa nonton film, dengar musik kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk yang hal-hal kayak gitu itu nggak cuma sekali gitu Kak. Dan kemarin tuh kebetulan di bulan lalu aku tuh berantem juga sama mama karena time management, karena dia orangnya bener-bener cukup menurut dia prinsip hidup dia adalah lebih baik nunggu orang daripada ditunggu orang gitu. Terus yang kayak ya udah aku bilang tunggulah bentar nih, lagi mau mandi gitu kan, udah siap di kamar mandi, terus nggak bisa, ini kelamaan, dia bilang kayak gitu. Terus aku yang kayak ya udah sih, ini tuh lagi usaha buat mandi gitu loh, lagi usaha buat mandi dan itu buru-buru banget. Terus dia tetap ngoceh aja, kayak ujung-ujungnya aku ditinggal, dia pergi aja gitu nyelonong keluar, nggak ada yang kayak ya udah mami pergi dulu deh kamu kelamaan, nggak ada ngomong kayak gitu, bener-bener langsung kayak ya udah gitu bodo amat gitu, keluar aja tiba-tiba udah kayak gitu kan. Maksudnya ini aku lagi mandi gitu kan, kesel gitu kan, kayak maksudnya gue udah ada effort ketika aku lagi mager dan ketika lagi cukup hektik gitu,
ini gue udah ada effort loh, tapi lu malah nyelonong aja gitu loh, nggak ada kata babi bu bebo. Terus ya udah, aku kesel, aku kayak lagi mandi tuh, masih posisi lagi mandi, dan aku kesel tonjok aja langsung pintu tembok kamar mandi. Dan kebetulan bolong kak, bolong. Wow. Dan sebenarnya yang kocaknya adalah pas lagi mandi aku bener-bener nggak nyadar itu tangan aku nih kemarin kayak sempat berdarah, bengkak segala macam tuh. Cuman yang kayak kan orang lagi emosi kan, berasa punya kekuatan power super gitu kan, jadi bener-bener kayak emosi, bener-bener udah kayak gitu. Dan ya udah, dan aku sebenarnya kalau masalah memukul itu nggak cuma sekali 2 kali, karena kayak gini banyak. Berarti buat cowok-cowok yang mau deketin Cindy nih, hati-hati ya, dia jago nonjok. Iya kebetulan karena mungkin gini, aku tuh orangnya mungkin karena maksudnya ya udahlah gitu kan, ya udah, tapi lama-lama mungkin karena udah aku pendam terlalu lama, jadi karena masalah kecil dan udah kayak males gitu kan ngedengarnya, jadi kayak emosi, jadi ya udah makin lah gitu. Berarti kan emang Cindy-nya keras, Mama juga keras, ketemu deh tuh ya. Betul. Kalau kayak gitu biasanya yang kayak tadi Cindy bilang udah lama-lama dipendem jadinya gondok segala macem. Menurut Cindy itu ngaruh nggak sih ke kondisi psikologis kamu sendiri? Sebenarnya justru itu ngaruh besar ke psikologis aku sendiri kan, karena itu maksudnya ketika mungkin kalau orang bilang tuh di rumah itu menjadi salah satu tempat yang ketika kamu capek, kamu pulang dan segala macam kan, biasa kita dengar kata-kata kayak gitu kan. Tapi justru kadang kalau di rumah udah bener-bener udah gondok tuh kayak justru udahlah lebih baik gue di luar aja untuk nenangin semuanya pikiran kayak gitu. Bahkan tuh kadang justru kalau aku udah bener-bener sebelum pandemi ini pun biasanya kan aku kan di kosan, jadi tuh aku nggak pernah yang namanya untuk ke rumah, di rumah tuh jadi ya udah aku balik ke rumah itu buat ini doang, buat ngebersihin pikiran aku lah kayak gitu. Tapi karena ini sekarang lagi pandemi, jadi kayak justru lebih sering keluar karena di rumah itu udah terlalu empet jatuhnya. Oke. Tapi setelah misalnya mengalami masa-masa sulit dan lain semacamnya, kamu pernah nggak mencoba untuk ke psikolog gitu kan? Tadi kamu bilang sendiri kondisi psikologis kamu juga ngerasanya ada yang salah nih ya, gimana tuh? Kalau untuk cerita ke psikolog atau curhat ke psikolog sebenarnya aku nggak pernah sama sekali. Aku nggak pernah untuk cerita curhat gitu ke psikolog. Kayak maksudnya menurut aku ada beberapa yang bisa mungkin aku ceritain ke teman-teman. Ada juga yang kayak ya udahlah aku pendam sendiri aja gitu. Lalu kalau kamu pendam sendiri, cara kamu nenangin diri itu tadi kayak gimana? Apa aja yang kamu lakukan? Aku biasanya tuh kadang tidur, kadang aku nonton film, kadang aku dengerin musik, kadang aku juga kalau lagi iseng gabut ya mewarnai aja gitu, apapun yang bisa melepaskan, maksudnya yang kayak ngedistract aku lah gitu. Biasa sih aku ngelakuin hal-hal yang kayak gitu sih. Iya, emang sih kadang-kadang kalau kita lagi kesel sukanya itu nuangin ke misalnya hal-hal hobi atau apa semacamnya. Kalau kamu sendiri hobinya apa? Mewarnai? Aku enggak, maksudnya mungkin itu salah satu hobi. Cuman yang paling aku lebih suka ini sih. Kadang tuh kalau lagi bener-bener killing time banget, aku lebih suka buat nonton. Dan kebetulan aku emang maksudnya suka nonton, suka dengerin lagu, kadang suka masak juga. Cuman kan biasa yang kita tahu ya, kalau masak nggak pakai cinta tuh, nggak pakai bumbu cinta nggak enak. Jadi selalu nggak enak di rumah masakan. Kadang aku pernah kak, jadi udah niat baik nih masakin mama gitu kan, rasanya kurang karena itu agak sambil kesel gitu masaknya, jadi kayak gitu, jadi ternyata rasanya tuh bener-bener nggak enak banget. Akhirnya itu cuma bercandaan yang kayak orang-orang tua zaman dulu kan, ternyata beneran itu parah banget kayak enak. Oke. Thank you so much ya Cindy udah thank you so much buat juga para Kaliwan di rumah tentang kendala kamu, masalah kamu di rumah, gimana cara kamu ngadepinnya. Nah, buat para teens yang ngerasa nih kayaknya relate banget nih sama cerita Cindy, pengen tahu tips-tips selanjutnya, tapi setelah yang satu ini.
dia susu sejuta manfaat. Selain menyegarkan, Bear Brand juga dapat menetralkan racun yang ada di dalam tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, mengontrol kolesterol, mencegah osteoporosis, mampu meningkatkan kinerja otak, dan masih banyak lagi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Hai Teens, balik lagi bareng aku Liwang di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Balik lagi di sini di episode perdana Liptin hari ini. Dan tadi kita udah dengerin cerita dari Cindy ya tentang yang ngerasain hubungannya tuh agak sedikit berbeda gitu dari sebelum pandemi dan saat pandemi. Nah, di segmen kali ini kita udah kedatangan satu orang kakak psikolog yang bakal ngasih tahu nih apa sih tipsnya untuk menghadapi situasi sulit seperti ini. Oleh karena itu tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut Kak Fiona Damanik. Yeay! Halo Kak. Terima kasih. Kak Fiona, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik ya kabar saya ya. Baik-baik aja nih, masih waras kan ya di masa pandemi ini. Iya, teman-teman gimana kabarnya? Baik. Oh ya, syukurlah. Nah, karena lagi pandemi kayak gini nih Kak, kita kan banyak dengar juga nih stres sana sini, tertekan sana sini karena juga ketemu terus sama orang tua tiap hari, orang tua juga mungkin WFH, kita juga mungkin sekolahnya dari rumah gitu. Sebenarnya dari Kakak sendiri sebagai psikolog, banyak nggak sih remaja gitu yang cerita ke Kakak soal masalah hubungan mereka dengan orang tuanya? Iya, jadi karena profesi saya sebagai psikolog, jadi kan sering tuh terima konseling gitu kan. Praktek saya mungkin nggak cuma di sini, ada beberapa di tempat lain juga. Nah itu memang menyampaikan problem yang dulu-dulu, yang biasanya mungkin nggak muncul karena mungkin anaknya pergi merantau mungkin atau pergi kuliah ke kampus gitu. Nah sekarang jadi banyak banget yang muncul karena mungkin jarang komunikasi, sulit untuk mengatasi gimana nih cara yang tepat ya menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan gitu. Jadinya masalah itu jadi muncul sih selama pandemi ini. Apalagi kan terpaksa berada di rumah gitu kan. Berarti kondisi pandemi ini emang mengakibatkan kenaikan jumlah orang yang konsultasi juga ya Kak? Betul. Kira-kira kalau diperkirakan nih, misalnya dari jumlahnya berapa sampai berapa? Kalau biasa, kalau per minggu itu kan mereka harus datang langsung gitu kan. Nah itu mungkin bisa 2-3 per harinya gitu. Memang batasnya kita segitu juga. Tapi kalau online ini yang minta untuk konseling tuh makin banyak. Tapi saya selalu batasi 2-3 ini juga. Cuman kalau misalkan dia baru datang di minggu ini, baru dapat jadwalnya di minggu depan gitu. Biasanya kalau misalkan datangnya minggu ini ya minimal 2-3 hari kemudian udah dapat jadwal biasanya gitu. Nah selama pandemi ini karena beberapa semakin banyak dan semakin dimudahkan gitu kan via ini online, jadi baru dapat jadwalnya mungkin minggu depan karena mungkin minggu ini udah full gitu. Dari sekian banyak orang itu biasanya umumnya tuh kendala mereka tuh apa Kak? Kalau pandemi ini karena situasi baru, tentu proses adaptasinya. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu nih bagaimana bersikap. Di awal-awal mungkin mereka ngira, seru nih, nggak kuliah, nggak usah bangun jam 8 gitu kan, nggak harus bangun pagi gitu. Tapi ternyata pergi dari banyak aktivitas gitu, pergi keluar itu ternyata membantu gitu. Nah ketika dipaksa untuk berdiam diri, kok nggak seperti ekspektasi saya ya, ternyata nggak semenyenangkan yang saya kira nih, nggak harus bangun pagi dan lain sebagainya gitu. Terus ya proses adaptasi tadi, beberapa mungkin bisa tuh beradaptasi dengan baik, tapi beberapa jadi sulit, apalagi untuk teman-teman yang ibaratnya itu kalau ada masalah sukanya mendistraksi gitu kan, karena mudah banget tuh mendistraksi ketika sebelum pandemi, bisa pergi, jalan sama teman, ketemu siapa, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi ketika pandemi ya mau nggak mau tuh mesti bertemu sama masalahnya, dihadapin, gimana penyelesaiannya. Nah itu kan tidak dari concernnya kita kan, mau nggak mau kayak terpaksa gitu. Nah itu sih yang jadi problem mungkin ya. Oke, Kak Fiona. Kalau misalnya nih ya kita kaitin dengan topik Liptin hari ini kan membahas tentang hubungan dengan keluarga. Biasanya ada nggak sih yang berkonsultasi dengan Kak Fiona terkait hubungan mereka sama orang tuanya mungkin? Iya, ada aja sih. Kalau seperti apa kendalanya gitu Kak? Sebenarnya sebelum pandemi udah ada problem nih. Cuman akhirnya berhasil didistraksi
berhasil itu artinya dalam keadaan stabil, bisa kalau lagi emosi gitu pergi gitu kan. Nah ketika balik lagi udah stabil lagi gitu, jadi nggak terus menerus bisa menghindar lah gitu. Nah pandemi ini tuh membuat mereka mau nggak mau tetap harus bertemu dengan permasalahan itu, jadi nggak bisa menghindar, terbatas lah mungkin kita bisa bilang begitu. Jadi itu satu hal. Yang kedua, biasanya ada teman-teman yang mungkin sebelumnya itu punya memang problem psikologi gitu ya, problem psikis gitu, lalu muncul lagi di masa pandemi ini karena tidak ada teman untuk diajak bicara, mungkin terbatas gitu. Itu sih paling ya. Berarti mau nggak mau kalau di rumah ya berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga gitu ya Kak ya? Iya, kalau misalnya ada punya problem kan jadi susah ya komunikasinya gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri dan juga tadi Cindy udah ceritain kan, kadang-kadang kalau kita cerita ke orang tua itu karena mungkin perbedaan usia juga ya, jadi mereka kurang paham, kurang mengerti kondisi kita, atau mungkin ya cekcok aja gitu. Itu sebenarnya ada faktor usia juga nggak sih Kak ketika kita mau mengonsultasikan masalah kita sama orang tua? Iya, bisa jadi salah satu faktor, tapi selalu problem psikologis yang kita alami itu multifaktor. Bisa dari kitanya, bisa dari support yang kita punya, misal pertemanan oke nggak gitu, terus keluarga oke nggak komunikasinya, ada problem nggak sebelumnya gitu. Jadi ya multifaktor sih sebenarnya. Nah, perbedaan generasi tadi jadi salah satunya. Tapi kalau misalkan memang pola parentingnya tuh paham bahwa oh ini beda nih generasinya gitu kan, maka mau belajar gimana sih cara masuk lewat pintunya remaja, maka akan bisa aja gitu, sekalipun beda generasi. Cuma seringkali gitu ya, orang tua kurang mampu memahami, anak juga nggak mau nih lihat sudut pandang dari orang tuanya gitu. Jadinya ya sama-sama jalan dengan sudut pandang masing-masing, akhirnya nggak ketemu-ketemu gitu kan. Nah itu tuh yang jadi problem untuk komunikasinya. Dengan ego sendiri gitu ya Kak. Betul. Karena yang namanya kita juga masa-masa kayak gini kayak aduh kayaknya gue ini yang paling benar gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi kita nih Kak, misalnya remaja, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa sharing gitu ke orang tua, meskipun sulit, tapi apa gitu upaya-upaya yang bisa kita lakukan? Mungkin Kak Fiona boleh kasih tipsnya. Iya, kadang kita memperlakukan orang tua kita tuh seakan-akan psikolog gitu ya, atau mungkin teman, atau mungkin pasangan pacar gitu. Lu bisa nggak sih mereka tuh kayak mendengarkan aja, nggak usah menghakimi gitu. Nah, mindset yang seperti jadi problem. Kita ada ekspektasi orang tua jadi seperti psikolog gitu kan, yang nggak bisa gitu. Kenyataannya orang tua kita bukan psikolog gitu, bahwa orang tua kita punya kelemahannya juga, punya lukanya juga, sehingga mengapa mereka berakhir dengan pola asuh seperti ini. Gitu juga dengan teman-teman. Maka pertama, ekspektasi sih, bahwa orang tua tuh, oh saya memang mengharapkan mungkin lebih didengarkan, atau tidak dinilai, tidak dibentak gitu kan. Tapi saya ternyata kebalikannya saya dapatkan gitu, saya dinilai, saya dibentak mungkin gitu. Bagaimana kita ngelihat orang tua kita itu ya sebagaimana orang tua kita gitu, bukan bisa nggak sih dia berubah, kan susah banget tuh. Nah kalau terus menerus kita berharap akan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, makin susah gitu untuk menerima keadaan. Jatuhnya ya kita nggak seneng di rumah gitu, selalu ingin berontak, selalu ngerasa dunia nggak adil dan lain sebagainya. Gitu mungkin. Padahal tadi Kak Fiona belum datang, tapi kayak udah relate banget ya. Berasa ceritanya Cindy. Wow gitu. Iya. Ya itu kan dari sisi remaja ya, sisi anaknya ya Kak. Gimana sih kalau dari sisi orang tua itu? Mungkin ada juga orang tua yang nonton Liptin ya, atau mungkin teens di rumah bisa kasih tahu nih ke orang tuanya, apa yang harus dilakukan orang tua kalau tahu nih anaknya sedang dalam kondisi yang sulit gitu, ada dalam masa-masa, kayaknya ada yang salah nih. Iya, orang tua perlu teredukasi sih. Jadi seringkali kan kita, mengapa orang tua itu punya pola asuh seperti ini? Karena taunya sebelumnya diasuh sedemikian rupa gitu kan. Nah nggak tahu nih cocok apa enggak sama generasi berikutnya. Nah oleh karena itu perlu open minded. Seringkali mungkin kita ketemu orang tua yang nggak open minded ya, merasa diri paling benar gitu kan. Maka mesti ada si open minded ini dulu nih dalam diri, sehingga kita mau cari tahu
posisi parenting itu tuh kayak superior, parent itu superior daripada si anak gitu kan. Nggak masuk tuh sama si anak remaja ini. Tapi kalau posisinya jadi kayak teman, kayak setara gitu, mau tahu tentang si anak, bukan dia mah dari perut saya tahu dia sifatnya seperti apa. Akhirnya kita nggak punya curiosity untuk tahu kan anak ini gimana sih sebenarnya gitu. Jadi dari awal mungkin ya dipahami dulu, ada edukasi yang didapatkan oleh orang tua tentang pola parenting, begitu sih mungkin. Berarti balik lagi ke mindset masing-masing ya, Kak ya. Terus kan tadi Kak Fiona sempat nyebutin soal jangan nganggap orang tua kita itu sebagai psikolog, karena memang mereka bukan. Mungkin banyak juga nih, kayak tadi juga Cindy cerita, dan mungkin para teens di rumah juga beranggapannya, aduh malu nih kalau ke psikolog gimana segala macam. Nah itu apa gitu Kak? Mungkin Kakak bisa kasih pencerahan gitu ya kepada teeners di rumah. Sebenarnya kita nggak perlu malu ke psikolog. Sebenarnya kalau kita ke psikolog bisa gini-gini, itu apa Kak? Oke, very good. Memang orang tua bukan psikolog, tetapi bukan berarti kita nggak bisa cerita sama orang tua kita. Bisa, cuman jaga-jaga ekspektasi gitu. Kalau misalkan udah pernah ke psikolog, dapat suatu perlakuan yang baik begitu, berharap mama kita seperti itu, ya jangan kayak gitu kan, sekedar sharing aja. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan tadi, karena taunya tuh gini ya, ke psikolog itu tuh ketika misalkan kita minus nih, misalkan kita punya problem gitu, saya nggak bisa tidur, atau problem emosi gitu kan, anggaplah itu di analoginya minus gitu ya. Lalu orang ke psikolog supaya jadi 0. Jadi 0, harapannya mereka bisa plus gitu kan. Nah, padahal sebenarnya nggak melulu orang yang minus loh yang ke psikolog. Ada mungkin dia 0. Dia nggak, aduh aku stuck banget nih, nggak tahu harus ngapain. Aku nggak tahu nih lulus SMA mau ngapain, misal gitu kan. Nggak tahu minat bakat aku apa. Atau nanti setelah lulus aku nggak tahu mau gimana. Itu bisa juga ke psikolog dari 0. Atau dia plus, tapi plusnya masih di sini, belum plus gitu kan. Terus mau improve, apa ya saya bisa kembangkan diri itu lewat mana ya, lewat cara apa, diskusi sama psikolog juga bisa. Maka stigma tadi yang kayaknya cuma orang-orang minus deh, yang minus banget, yang udah punya problem banget baru tuh ke psikolog. Nah itu tuh yang pelan-pelan perlu balik lagi, diedukasi lagi gitu, supaya bisa berkembang gitu. Nggak cuma yang minus, yang 0 juga, yang plus juga kalau mau improve lagi. Itu sih paling edukasi yang sedang kita semua para psikolog ini digalakkan, supaya teman-teman remaja terutama tuh bisa paham, jangan takut ke psikolog ya, kayak teman gitu. Karena emang ada untuk tempat cerita begitu ya Kak. Tapi gimana nih Kak, misalnya ketika dalam keluarga hubungannya tuh sudah benar-benar tidak harmonis gitu, kayak aduh kayaknya impossible banget nih buat bikin hubungan tuh kembali erat, hubungan tuh antara anak dengan orang tua itu kembali bersatu gitu. Kadang-kadang kita juga suka ngelihat ada anak yang sama orang tua itu kayak akrab banget, tapi ada juga yang dingin banget. Itu gimana Kak cara mengatasinya kalau memang sedari kecil, sedari awal itu sudah tidak erat gitu hubungannya? Iya, ada harapan gitu ya, pengen dong kayak keluarganya dia lebih intim gitu kan. Kita selalu diperlengkapi untuk bisa punya tempat nyaman. Beberapa dari keluarga, betul, nyaman banget nih keluarga saya suportif. Tapi untuk beberapa teman-teman jangan patah arang gitu, karena support kita selalu bisa kita dapatkan dari orang lain. Mungkin dari teman, dari sahabat, keluarga yang lebih besar mungkin, atau dari psikolog gitu. Jadi bukan mengecilkan masalah teman-teman yang punya problem dengan orang tua, tapi di sini kita kembali lagi ke realita, orang tua, keluarga bukan suatu hal yang bisa kita ubah dalam waktu sekejap. Gitu kan. Kalau harapan kita, aku pengen dong berubah gitu, tapi ternyata nggak bisa, mau usaha gimana pun kembali lagi kan ke keluarga itu tadi. Maka yang bisa kita lakukan, cara sehatnya adalah menerima. Kita butuh apa? Aku pengen dong merasakan rasa dicintai gitu, rasa diterima tuh rasanya gimana sih, rasa diapresiasi, rasa dihargai. Nah itu kita dapatkan tuh di tempat lain. Cukup nggak ya untuk sampai saat ini untuk mempertahankan kehidupan? Mungkin cukup, nanti nextnya akan ada lagi. Jadi harapan tentang bahwa kita akan terus mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita dari orang-orang sekitar kita, nggak cuma dari keluarga, itu tuh mesti ada. Jadi harapan itu tuh yang akan membawa kita untuk tetap melangkah, oh iya keluarga saya seperti ini,
yang bisa keluarga saya penuhi di kebutuhan saya itu bagian ini, tapi yang lainnya saya punya cara kok untuk melakukannya gitu. Nah itu tuh proses konselingnya akan ke sana mungkin. Tapi tetap dengan cara yang positif ya tentunya Kak. Iya betul. Nah, kita sebagai manusia nih ya kadang tuh suka terbawa emosi, kadang suka aduh kalau emosi tuh pengennya ngapain aja tuh kayaknya bisa gitu ya Kak. Ada nggak sih tips dari Kak Fiona buat para teens, kira-kira gimana caranya biar kita tuh bisa mengontrol emosi kita sendiri? Oke, very good. Nah ini nih mungkin penting banget karena kan remaja itu kan dikenal dengan banjir hormon ya secara biologis ya. Jadi up and down-nya emosi itu tuh dipengaruhi oleh biologis gitu kan. Gimana kalau pas lagi emosi? Selalu yang saya tekankan ke klien-klien mungkin atau saat webinar gitu, bahwa emosi itu merupakan suatu pertanda, kayak tanda-tanda lampu merah itu loh. Itu kan bukan suatu hal yang harus kita abaikan gitu kan. Tanda dilarang parkir atau tanda harus stop gitu kan. Suatu tanda yang menginformasikan sesuatu. Kalau udah lampu merah kita tetap jalan, sama seperti udah kita merasakan sesuatu tapi kita nggak mau ngerasain sedih gitu, atau Kak Fiona tunggu dulu, analoginya menarik banget tapi kita tahan dulu. Dan kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini ya. Lo bisa sih dengerin lagu nggak ada batas kayak gitu? Iya dong, gua kan pakai Spotify Premium. Jadi lo bisa dengerin lagu sesuai keinginan lo. Karena lo bisa save lagu-lagu yang lo mau, terus bisa dengerin tanpa buang kuota. Cara daftarnya gampang banget. Tinggal klik premium di bagian ujung kanan bawah, lalu tinggal pilih deh paket yang kamu mau. Spotify itu bukan hubungan, jadi kamu nggak harus komitmen buat pakai Spotify selama-lamanya. Hai teens, balik lagi bareng aku Liwang di Live Teen, Life and Psychology of Teenager. Tadi kan kita udah ngebahas nih sama Kak Fiona, gimana sih cara remaja bisa mengatur emosinya. Nah tadi analogi yang dikasih itu menarik banget. Boleh dilanjutkan Kak penjelasannya gimana tadi? Oke, terima kasih Liwang. Jadi tadi kan ini emosi itu seperti pertanda gitu kan. Kalau misalkan kita terus-menerus mengabaikan, itu nggak kemana-mana, numpuk di dalam diri kita. Lalu numpuk, setiap kita itu punya kapasitas psikologis. Mungkin ada yang kayak mangkok gitu ya, ada yang gede mungkin, ada yang kecil gitu. Nah kalau numpuk, penuh, terus mau nggak mau kita harus keluarin tuh, supaya bisa nampung stres-stres berikutnya. Nah lalu mungkin bisa jadi marah-marah, kita nggak tahu kenapa saya marah-marah ya gitu, karena si tubuh kita ini udah penuh banget gitu, jadi mau nggak mau kita mesti keluarin gitu kan. Jadinya responnya, kalau tadi ketidakmampuan mengelola emosi itu mungkin ada dua, suka memendam atau menjadi agresif. Semuanya, rasain marah langsung diekspresikan gitu. Kan katanya semua emosi harus diekspresikan gitu toh kalau kita dengarnya. Padahal apakah benar demikian? Apakah setiap emosi yang kita rasakan perlu diekspresikan? Kalau dipendam mungkin teman-teman udah pada tahu nggak bagus tuh memendam gitu kan. Tapi selalu ada pilihan ketiga, yaitu merasakan terlebih dahulu, jadi nggak dipendam, nggak langsung pergi gitu kan. Kita rasakan, ambil jeda sebentar, lalu baru kita putuskan, ini akan saya ekspresikan dengan cara seperti apa, atau akan saya kelola dengan menuliskah, atau cukup sharing sama teman, atau ngobrol sama psikolog. Nah ada banyak caranya. Jadi mulailah dengan menjeda, memberikan waktu logika masuk. Jadi emosinya nggak terus-menerus, tidak langsung mengekspresikan dengan barbar. Nah, baru nanti ada keputusan yang lebih bijak, akan diapakan nih emosinya. Nah, pengenalan, latihan untuk mengelola emosi seperti itu akan jadi penting bekal remaja-remaja ini. So, nanti kelak jadi orang tua, jadi tahu, oh iya, kalau anak-anak lagi ngerasain apa, kita bisa respon dengan baik juga. Jadi kasih contoh ke keturunan kita nanti ke depannya. Maka latihan dari sekarang berlatih mengelola emosi biar baik nanti ke depannya. Banyak manfaatnya gitu toh. Iya, setuju banget Kak Fiona. Jadi kalau kata orang-orang tuh jangan cuma terbawa perasaan aja ya, tapi juga harus diikuti dengan logika.
Nah, thank you ya Kak Fiona buat sharingnya. Di sesi kali ini, Teens, kita bakal ngasih ruang yang lebih dalam lagi untuk Cindy, ya kan? Dari tadi di segmen 1 udah ceritain keluh kesahnya. Nah, sekarang kamu udah ada, kita hadirkan psikolog khusus nih buat kamu, Sin, buat berkonsultasi. Nah, kalau boleh merefresh sedikit, tadi kan di segmen 1 Cindy cerita bahwa mengalami masa-masa sulit ya, terutama hubungan dengan orang tua. Betul. Nah, sebenarnya apa sih kendala yang kamu hadapi? Apa masalahnya itu apa sebenarnya dengan orang tua kamu? Mungkin gini, jujur Kak, emang sih kendalanya cukup, maksudnya yang kayak tadi Kak Fiona bilang juga, dari generasi ke generasi gitu kan. Dan mungkin karena mama itu dia dididik sama nenek aku seperti apa, terus ada beberapa yang dia emang nggak mau turunin sebenarnya. Cuman yang menurut dia itu baik, ternyata sebenarnya nggak baik gitu loh. Maksudnya gini, dia itu orangnya cukup keras. Dia orangnya cukup keras, jadi melatih setiap anak-anaknya tuh sebenarnya militer, seperti militer gitu. Tapi karena udah punya anak perempuan dan aku cukup satu-satunya, jadi tuh dia tidak sekeras itu gitu. Nah, kalau untuk yang bener-bener lebih berpengaruh besar gitu ya untuk aku sebenarnya adalah di komunikasi. Jadi mungkin karena dari kecil sebenarnya kayak misalkan aku selalu sharing sebenarnya sama mama, cuman nggak terlalu bener-bener detail gitu loh, yang kayak contoh nih kayak waktu dulu zaman sekolah yang kayak iya hari ini cuman kegiatannya tuh gini-gini di sekolah kayak gini-gini, terus ke kantin paling ke jajan gini-gini doang, tapi nggak sampai yang detail yang bener-bener iya lo pelajaran itu lagi susah banget gini-gini. Nah, dan aku semakin kesini gitu ya, semakin udah kuliah udah semakin gede juga, mikir kayaknya untuk hal-hal kayak gitu nggak usah diceritain deh gitu. Dan yang mungkin yang aku lihat dari kemarin-kemarin adalah itu juga berdampak. Ternyata mungkin karena biasa sama mama ngomongin hal-hal kayak gitu, maksudnya sharing tapi nggak detail, walaupun yang cuman kayak ngasih tahu rutinitas gue tuh ngapain aja sih gitu loh. Tapi karena udah nggak pernah ngasih tahu lagi, nggak pernah yang kayak ini loh mata kuliah ini tuh lagi susah, mata kuliah ini lagi susah gitu. Dan yang kayak ya udah I have my own problem gitu. Tiba-tiba dia yang kayak mungkin dia juga lagi nih kali ya, kalau dibilang tuh dia lagi sensi. Jadi dia nggak ada luapannya karena kan mama single parent. Jadi tuh mungkin udah lama dipendem atau dia tuh nggak pernah ngungkapin gitu, dia nggak ada temen cerita sama sekali. Jadi mungkin dia ngeluapinnya ke aku gitu. Jadi tuh sebenarnya aku tuh kalau dibilang sebenarnya sama mama tuh komunikasinya tuh yang cukup gitu deh Kak. Cukup, nanti kadang bagus, kadang ngandet, kadang nggak sama sekali kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu Kak Fiona, misalnya dengan sifat mereka yang sama-sama keras, gimana sih cara komunikasi anak ke orang tua tapi tetap dalam konteks kita tetap menghargai, tetap respect sama mereka tuh gimana Kak Fiona? Ya oke, terima kasih Liwang, Cindy juga terima kasih udah mau berbagi. Nggak mudah pasti menceritakan ini. Ya karena mau sharing gitu kan, memberanikan diri untuk cerita. Tadi dari ceritanya Cindy ada masanya tuh mau cerita gitu kan, tapi akhirnya berhenti di permukaan aja, nggak yang dalam lagi ceritanya. Nah mungkin ada di suatu masa, mungkin dulu gitu Cindy pernah tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Ketika Cindy meluapkan emosi, aduh nggak suka banget mah sama si A, berantem gitu, mungkin kita mengharapkan kita dikalem-kalemi gitu kan, tapi ternyata sama mama kita, kamu sih yang salah, jadi kan kita malah ini ya disalahkan dan gak nyaman. Nah emosi yang gak nyaman tadi ketika kita cerita yang deep, mungkin akhirnya nggak terulang lagi. Yang terulang itu ya udahlah, mungkin cukup di permukaan aja, nggak usah yang dalam-dalam lagi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga enggak. Jadi memang dinamika psikologis itu banyak banget dan bervariasi. Nah lalu gimana nih? Artinya dari Cindy mau ada tujuannya nih, gimana supaya komunikasi jadi lebih baik sih sama mama gitu kan. Perlu kita tanamkan rasa penasaran terhadap keadaan mama. Terlebih-lebih kita ingin diperlakukan seperti apa, kita lakukan dulu. Sebagaimana kita ingin diperlakukan, kita lakukan ke mama kita. Kenapa harus saya Kak? Kenapa nggak mama aja, kan mama yang lebih tua, kan mama orang tua gitu kan. Cuma problemnya di sini yang punya kesadaran bahwa komunikasi ini menjadi masalah yang harus diselesaikan sebelum nantinya jadi masalah yang lebih besar adalah Cindy.
Kalau nanti mama yang sadar lebih dulu, ya kenapa komunikasi saya sama anak perempuan saya bermasalah ya, apa yang harus, nah mungkin mama yang akan memulai gitu kan. Nah kesadaran ini dimulai dari Cindy, maka Cindy juga harus melakukan action tertentu. Tapi itu hal yang baik, edukasi terhadap kesehatan mental, keadaan psikologis itu baik, sehingga kita perlu take action. Daripada diam saja kan, maka nggak ada yang berubah. Maka tanyakan mungkin dulu ke mama ada kabar apa 2-3 hari belakangan ini gitu. Lalu kita sampaikan hasil observasi kita. Mama baru beli ini ya, ih kok lucu gitu. Atau mama habis pergi kemana, ada cerita apa. Nah di situ dimulai dengan ya merendahkan hati ya, jadinya ya kerendahan hati banget, kita mau tahu tentang keadaan mama kita. Lalu nanti cerita tuh mengalir. Nah apakah harapan saya untuk diperlakukan sedemikian rupa sudah tercapai? Mungkin belum, tapi minimal mama tahu, oh ternyata anak saya bisa jadi tempat sharing nih, gitu kan. Makanya tadi kan Cindy cerita, bisa jadi kak problem komunikasi ini karena Cindy nggak paham mama juga nggak bisa paham Cindy karena Cindy nggak banyak cerita, gitu kan. Maka dimulai dari situ, kita yang mau tahu ada apa sih sebenarnya peristiwa-peristiwa itu. Nah lambat laun harapannya nanti mama juga bisa nanya balik, kalau Cindy gimana. Nah di titik itu boleh cerita dikit-dikit dulu gitu. Lalu misal dari permukaan mungkin agak deep dikit gitu, terus responnya ternyata masih sama tuh, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. It's okay, balik lagi ke penjelasan di awal bahwa mama bukan psikolog, itulah mamanya kita gitu. Tapi kan ingat, tujuan kita cerita ini untuk menjalin komunikasi yang baik, bukan untuk mendapatkan kita diperlakukan seperti diterima dan lain sebagainya. Nah jadi mesti set ekspektasi bagus-bagus. Nah ini Liwang dan Cindy, proses self talk, berbicara dengan diri sendiri itu mesti jadi kuat banget. Karena kalau nggak kuat itu jadi kita kan ke bawah arus kan, langsung ada trigger, langsung di follow up, langsung ada stimulus, langsung direspon dan lain sebagainya. Jadi self talk itu jadi penting sih di sini. Gitu mungkin. Tadi kan juga di segmen 1 sini juga sempat cerita nih Kak Fiona, kalau dia tuh cara meluapkan emosinya itu agak barbar. Coba ceritakan sedikit. Mungkin karena mungkin yang tadi Kak Fiona bilang gitu ya, setiap orang tuh ada mangkoknya sendiri-sendiri gitu. Nah mungkin karena dari luar udah ditambahin beban, cuman emang aku nggak pernah yang ngomong sama teman-teman dekat, cuman abis itu ya mungkin karena lagi pandemi juga nggak bisa cerita banyak gitu kan, jadi yang pendem, akhirnya satu titik itu selalu mungkin karena di rumah juga kita sama-sama keras, jadi saling men-trigger satu sama lain gitu Kak. Jadi dan akhirnya biasanya aku tuh selalu memukul benda mati gitu, kayak nonjok lah, entah ya pokoknya lebih ke banyak nonjok sih kayak gitu. Terus abis itu ya palingan sebenarnya kasihan sama, maksudnya ketika itu aku tahu itu salah gitu kan, karena maksudnya menyakiti diri sendiri. Cuman ketika lagi emosi kayak kadang tuh suka bener-bener kayak orang kesetanan, lupa gitu. Jadi pas nonjok ya kayak nonjok, tangan berdarah pun nggak berasa gitu. Pas udah selesai, maksudnya udah merasakan calm sama diri sendiri, kayak ya udah ternyata udah nih, udah selesai gitu, lega gitu. Karena mungkin itu yang tadi Kak Fiona bilang juga, nggak ada orang untuk cerita, atau misalkan mungkin aku udah cerita cuman sama teman-teman dekat, cuman karena lagi pandemi jadi berjarak, jadinya ya udah gitu Kak. Jadi kalau dari Kak Fiona sendiri ada nggak sih gimana cara melampiaskan emosi kita? Oke, very good. Leganya itu tuh oke. Tapi caranya tuh kan ada dua macam, yang destruktif, yang seperti tadi sudah dilakukan, dan konstruktif. Maka bukan leganya yang kita hilangkan, tapi caranya ini mau seperti apa yang konstruktif gitu. Tidak semua tadi kan ketika mungkin yang destruktif tadi, ketika ada trigger gitu kita langsung respon mungkin dengan emosi tadi kan, memukul gitu, toh agresi tadi. Perlu ada jeda, balik lagi ke penjelasan tadi, perlu ada jeda. Karena kalau misalkan itu diteruskan kan dapat reward, kita sebenarnya lega gitu. Nah
kita mesti bilang ke diri kita, kayaknya saya perlu stop untuk melakukan cara yang destruktif ini, perlu ada cara yang berbeda. Mengubah kebiasaan nggak pernah mudah, tapi mengawalinya selalu layak untuk dicoba gitu. Mungkin bisa dengan menuliskan sesuatu, hobinya apa, nggak harus yang konstruktif banget, yang berbeda banget. Mungkin bisa dengan olahraga, karena kan ngabisin energi misalnya gitu kan. Oke, olahraga, lari misalkan gitu, atau hobi yang lain yang bisa untuk melatih diri gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Ya, thank you banget ya Kak Fiona untuk sharingnya. Jadi buat para teens di rumah nih udah dengerin sharingnya Kak Fiona, mungkin butuh sesuatu untuk emotion control ya. Mungkin bisa dicari hobinya kayak tadi Kak Fiona bilang. Nggak harus dengan hal-hal yang destruktif ya Kak Fiona. Oke, thank you so much. Semoga kisahnya Cindy dan juga sharingnya Kak Fiona bisa berguna buat para teens di rumah. Tapi teens di rumah jangan kemana-mana dulu, karena setelah yang satu ini akan ada hal seru yang luar biasa banget. Kita bakal main ya, Kak Fiona dan Cindy. So, jangan kemana-mana. Pertama, memakai masker. Dengan menggunakan masker, dapat melindungi diri dari partikel droplet penyebab penularan virus corona. Kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak secara fisik sekurangnya 2 meter dapat mengurangi resiko tertularnya virus COVID-19. Ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan minimal selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir dapat membantu membunuh virus dan kuman yang berada di tangan. Pastikan kamu selalu mencuci tangan ya, terutama ketika kamu menyentuh barang-barang di tempat umum. Hai teens, masih bareng aku Liwang di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Yeay, hai Kak Fiona dan Cindy. Halo. Hai lagi ya. Jadi seperti yang udah aku janjiin sebelumnya, di segmen kali ini bakal seru banget. Karena yang pertama-tama dulu nih ya, buat teeners di rumah nih, mohon diperhatikan karena Kak Fiona bakal ngasih tahu dan juga praktekin cara relaksasi untuk mengontrol emosi. Itu gimana Kak? Coba langsung aja dipraktekin. Oke, baik. Nah, untuk mengelola emosi kan perlu jeda tadi. Jeda itu perlu dilatih nih. Salah satu latihannya relaksasi. Ada cara yang lain juga. Mungkin pernapasan yoga atau meditasi itu juga akan membantu. Nah, relaksasi ini posisinya kita bisa dipraktekkan sekarang kali ya? Iya, boleh. Nah, kita duduk tegak gitu. Lalu kita mau pakai pernapasan perut. Nah, pernapasan perut, kalau mau ngecek ini saya nafasnya pakai dada atau pakai perut ya. Si tangan kanan di dada, tangan kiri di perut, terus kita nafas. Nah, kalau yang kembang kempisnya perut, berarti udah nafas pakai perut. Tapi kalau yang kembang kempisnya dada, berarti yang nafas pakai dada. Tapi kenapa sih harus pakai nafas perut? Itu kan jadi pertanyaan besar. Kalau kita lihat baik tuh, lagi baring, yang kembang kempis itu perutnya. Jadi memang dari awal kita tuh taunya kita nafasnya pakai perut. Cuma sering berjalannya waktu kita emosi gitu ya. Ada PR belum dikerjain, disuruh buru-buru dan sebagainya. Akhirnya ngos-ngosan tuh. Nafasnya berhenti di dada. Nah, kita mau balik lagi ke nafas perut. Udah tadi duduk tegak, nafas perutnya udah bisa. Nanti bisa dilihat lagi mungkin di YouTube atau tempat lain gitu untuk nafas. Kita mulai tutup mata gitu. Kemudian tarik nafas pelan. Nah, udah penuh nih perutnya, tahan dulu 4 detik. 1, 2, 3, 4, lalu hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Gitu, terus tarik nafas lagi. Tahan 1, 2, 3, 4, lalu dihembuskan lagi. Oke, nah itu dipraktekin tuh. Bisa sesudah bangun tidur, sebelum memulai sesuatu. Kalau dulu dosen saya sebelum mulai kuliah tuh selalu gitu dulu, relaksasi dulu. Nah itu
ibaratnya kalau kayak kapal, dia habis marah-marah nih, habis kemana-mana gitu kan. Nafas tadi, relaksasi tadi itu bawa si kapal ini ke tengah lagi, kayak nurunin jangkar. Jadi kita dalam keadaan stabil untuk memulai sesuatu. Jadi bukan dalam keadaan emosi ketika memutuskan sesuatu, tapi dalam keadaan yang rileks. Gitu mungkin bisa dipraktekin seperti itu cara mudahnya. Jadi relaksasi kayak gitu selain buat mengontrol emosi bisa buat apa lagi Kak? Kita jadi mampu untuk mengambil keputusan secara bijak, nggak berdasarkan emosi tadi gitu kan. Kemudian kita juga jadi tahu nih sebenarnya dalam suatu kejadian kita tidak menjadi bagian dalam kejadian itu, tapi kayak ngelihatnya tuh dari jauh, sehingga kan jadi objektif tuh ngelihatnya. Jadi bukan berdasarkan karena saya maunya ini, enggak. Tapi kita lihat, oh mama maunya seperti ini nih, ada pemahaman. Oh tapi saya maunya seperti ini, makanya terjadi konflik. Tapi saya tahu nih ada harapan, kayak keluarga lain tuh sepertinya, misalkan gitu kan. Kalau awalnya tadi baiknya mungkin, oh ya oke, saya mungkin baiknya diam dulu sebentar gitu. Oh saya tanya dulu mama maunya gimana. Nah nanti next berikutnya akan terlatih untuk bisa lebih mau memahami, mau belajar tentang orang lain gitu. Wah keren banget ya Kak. Padahal kalau kita lihat relaksasinya tuh kayak simple banget, cuma tarik nafas, buang, tarik nafas, ternyata efeknya luar biasa ya. Jadi buat para teens di rumah boleh banget nih dipraktekkan cara relaksasi yang udah Kak Fiona tunjukin. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Fiona. Nah, karena tadi Kak Fiona udah ngasih tahu nih tips caranya untuk relaksasi kalau kita mau berusaha mengontrol emosi ya. Sekarang saatnya aku mau challenge Cindy. Gimana nih Cindy? Deg-degan? Di sini ya, nama challenge-nya adalah 3P. 3P. Mohon maaf Kak, itu setahu aku itu 3P itu nama partai ya? Oh bukan dong, bukan. 3P itu singkatan. Oke. Yang kamu bisa lihat di depan ada pertanyaan, pengakuan, dan pernyataan. Nanti Cindy kamu ambil salah satu di sini, masing-masing satu ya. Terus itu yang akan kamu ungkapkan kepada seseorang. Siapa ya Kak? Ambil dulu aja. Oh ambil dulu aja, oke. Ini tadi aku ambilnya pertanyaan dulu. Ya pertanyaannya apa? Mami besok ada acara apa? Ya udah ketahuan kan mau bilangnya ke siapa? Oh wow. Oh iya, aku loading dulu ya. Siapa ya? Gak sadar. Bagus ya ini untuk menghipnotis gitu ya, Bun. Yang kedua tadi aku pengakuan. Pengakuan. Oke, sebenarnya aku sayang banget sama Mami. Sayang kan? Sayang sih, tapi kalau lagi nggak nyebelin. Enggak deh, canda-canda. Love you mom, if you not watch this. Sebenarnya itu pernyataan yang terakhir. Double kak, double. Sebenarnya aku sayang banget sama Mami, double. Bentar. Double. Oh, Mami jaga kesehatan terus. Oke. Boleh disiapin handphonenya buat telepon maminya Cindy. Dalam nama Tuhan Yesus. Deg-degan ya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Cindy. Mungkin ini pertama kalinya Cindy mau bertanya, mengaku, dan memberikan pernyataan. Oke, betul banget. Tapi memang kan biasanya di rumah juga sering kan? Enggak juga sih. Enggak juga sih Kak. Aduh, oke, kita telepon aja lah. Online sih, kita telepon aja. Jujur aku takut banget. Halo. Halo juga. Halo, Mami di mana, Mi? Lagi di rumah ya. Mami. Iya. Mami besok ada acara apa? Besok kayaknya kalau jadi ada acara untuk janjian kerja. Oh gitu. Oke. Mami aku mau ngomong sesuatu deh, Mi. Apa itu? Mami kalau bisa sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan Mami, jangan sampai sakit. Puji Tuhan. Terima kasih buat doanya. Buat anak cantikku. Iya, sama sebenarnya aku mau ngomong sesuatu, Mami.
untung dapatnya yang baik. Aduh, puji Tuhan dong. Iya, jadi sebenarnya aku mau bilang kalau aku tuh sayang banget sama Mami. Terima kasih banget punya anak yang cantik dan sayang maminya. Sama aku juga mau minta. Tawa ya? Enggak, kan saya bilang aku sayang Mami dulu. Nanti habis itu aku mau bilang aku minta maaf kalau aku suka badung, suka bandel. Waduh. Ya. Terus? Hah? Enggak, aku cuma mau ngomong itu aja. Kan aku udah bilang yang baik, jadi aku bilang yang bad newsnya belakangan. Ya sorry ya kalau aku bandel, kalau aku nakal. Kalau bandel jadi dalam posisi positif sih oke aja ya. Tapi kalau diem tapi ternyata negatif, nah itu baru nggak baik. Nah, boleh dicontohin nggak tuh kayak gimana tuh? Kalau negatif tuh kayak gimana? Negatif, contoh, oh anaknya kalem banget gitu ya. Kalau depan maminya tuh kayaknya aduh baik, tapi di luar liar gitu. Ya udah oke deh. Aku cuma mau ngomong itu aja. Thank you. Sama-sama, Tuhan berkati. Bye, Mom. Bye, you. Tepuk tangan dong buat Cindy dan maminya. Gimana nih Cindy perasaannya setelah berhasil mengungkapkan ini? Kan juga kata-katanya sebenarnya pasti kamu mau ungkapin dari lama kan? Iya betul. Lega sih, deg-degan. Gitu deh Kak, campur aduk. Minum dulu boleh. Campur aduk. Keringet dingin, jujur gak bohong. Tapi gimana nih, kan tadi mungkin juga pertama kalinya kamu bilang sayang sama mama dan lain semacamnya. Sebenarnya kalau kamu dan mama sendiri tuh bahasa cintanya apa sih? Kalau aku sendiri sebenarnya bahasa cintanya ya itu sih lebih ke touchy gitu-gitu. Masalah love language aku lebih ke kayak gitu juga, physical touch ya. Tapi kalau ke mama itu sebenarnya jujur saya kurang tahu kalau mama saya tuh apa. Kayaknya mungkin quality time, cuman dia nggak pernah ngomong karena dia tuh orangnya gengsian, jadi dia nggak pernah speak up gitu kan. Mungkin setelah ini bisa ditanyakan. Boleh ya, cari tahu abis ini. Ya, oke deh Tiners, thank you banget buat Kak Fiona tadi juga udah praktekin relasinya. Cindy juga udah mau menerima challenge-nya ya. So jangan kemana-mana setelah ini dan see you. Balik lagi bareng aku Liwang di Liptin, Life and Psychology of Teenager. Tadi kita dengar sharing dari Kak Fiona dan juga Cindy seputar hubungan antara anak remaja dan juga orang tua nih di masa pandemi. Kak Fiona, terima kasih banyak untuk sharingnya. Semoga selalu bisa membantu orang lebih banyak lagi ya Kak ya. Dan untuk Cindy juga semangat buat mengerjakan tugas akhirnya. Semoga kita semua yang ada di studio dan juga para teens di rumah bisa selalu dalam keadaan sehat di situasi pandemi yang nggak pasti ini. Untuk para teens, masalah memang selalu akan datang. Namun diam bukan solusi, tapi jalan keluarnya adalah komunikasi. Terkadang memang kita mengalami kendala antara kita sebagai anak dengan orang tua kita. Memang sifat orang tua kita keras, tetapi tidak ada jaminan mereka akan berubah. Ketimbang kita berekspektasi mereka sewaktu-waktu akan berubah, sebaiknya kitalah yang dengan sendirinya memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. So teens, see you on the next episode. Don't forget, your feelings are valid.